Ya, kita lanjutkan tentang penjelasan terciptanya penciptaan langit, planet, bintang, gunung, ombak, hujan, petir, angin. Jadi ada susunannya ya. Hingga binatang melata, hingga ke manusia tentang fisiologi sistem kehidupan. Ya. Jadi melanjutkan tentang tanda-tanda kiamat di mana ada satu rahasia ya, di mana Al-Qur'an menjelaskan tentang dabbah binatang melata yang tidak lain adalah kajian ilmu hakikat kebenaran manusia berasal dari air yang terus berevolusi, berkembang, bertebaran. Itu maknanya sama ya. Dalam pada bidang ilmu fisiologi yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Banyak para pemuka agama menjelaskan tentang dabbah itu sesuatu yang menduga-duga dan menyeramkan gitu, seolah-olah nanti akan ada binatang yang dari muka bumi besar gitu. Jadi yang menurut saya itu salah satu karangan-karangan yang tidak bisa diwujudkan dengan keterangan-keterangannya. Tapi sebenarnya Al-Quran sudah menjelaskan dengan lengkap. Tinggal bagaimana perumpamaan ayat mutasabihat inilah kita apa namanya sampaikan kebenaran sesuai dengan keterangan yang nyata. Jadi ada makna tersendiri yang tersurat dan tersirat dari perumpamaan-perumpamaan yang sering kita ingkari selama ini dan saling berbantahan. Ya, jadi pahami surat Al-Kahfi ayat 54. Ya. Maka disinilah penelitian saya telah dijelaskan di surat Al-Anbiya ayat 30 ya. Apakah orang-orang kafir, jahil. Jadi kafir di sini adalah ada makna yang pernah saya tulis. Kafir ini adalah kelalaian karena kebodohan kita. Ya, tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Ya, ini tentang teori Big Bang yang pernah saya tulis. Ya. Kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Jadi segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Makanya para ilmuwan banyak meneliti tentang uh, adanya kehidupan di luar bumi. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi dasar Al-Quran tidak ada keraguan bagaimana para ilmuwan pun sekarang untuk mencari adanya tanda-tanda kehidupan selain di bumi. Ya. Disitulah ditanya kepada kita, tidakkah mereka beriman? Ya, surat Al-Anbiya ayat 30. Ya, iman inilah meyakini bahwa kebenaran Quran itu tidak ada keraguan. Hanya saja kita ini sering mengingkari perumpamaan-perumpamaan yang tidak kita analogikan suatu pemikiran yang luas. Nah, disinilah proses terciptanya segala makhluk hidup tidak lain pada Al-Quran sebagai penjelasan petunjuk seluruh manusia hudal linnas ya. Jadi kalau misalkan hudal linnas untuk seluruh manusia, kalau hudal lil mutakin ya berarti untuk orang yang bertakwa. Jadi wajar kalau misalkan ada pemikiran-pemikiran menganggap orang pluralis, liberalis itu menganggap sesuatu yang diajarkan di luar Al-Quran, menurut saya memang Al-Quran ini ya rahmatan lil alamin kan Islam itu untuk seluruh manusia gitu. Cuman bagaimana perselisihan pendapat ini ya tidak saling menyerang, tapi membuka lebar akal kita, ya hati kita, membersihkan kolbu kita, karena tidak ada yang disesatkan. Bahkan Al-Quran pun memerintahkan kita untuk menulis dengan tangan kananmu gitu. Salah dan benar itu bukan urusan kalian gitu. Paling tidak hasil buah pemikiran yang kita buat sudah melaksanakan perintahnya. Apa yang kita temukan di ayat-ayat Al-Quran, disitulah sebenarnya perintah juga. Hasil pemikiranmu tanpa katanya berdasarkan ini, berdasarkan ini. Menurut saya itu jadi ikut-ikutan lah. Makanya di surat Al-Hijr ayat 1 pun alif lam ro ya, tilka ayatul kitabi wa Qur'anun mubin. Jadi Al-Quran ini ada sebagai penjelasan pada seluruh ya, manusia gitu ya. Di mana kisah ini telah dijelaskan tidak ada keraguan kebenaran Quran setelah diturunkannya kepada Rasul-Rasul. Jadi jamak. Makanya di surat inilah dijelaskan ja'atuhum rusuluhum. Jadi kalau ada rusuluhum berarti sesuatu yang jamak. Artinya Al-Quran ini turun tidak hanya diwahyukan kepada satu rasul saja. Jadi kalau hu untuk laki-laki, ha untuk perempuan, hum itu berarti sifatnya jamak. Ya, banyak rasul itu. Makanya saya tulis semua Al-Quran ini diterima dengan seluruh sejaman. Jadi memang eh, di zaman Nabi Muhammad ada Nabi Isa, ada Nabi Adam sampai dari Adam sampai ke Nabi Muhammad itu ada. Makanya disebut dengan Rasulullah ya, jamak. Jadi harus paham kisah-kisahnya dalam penubuhan. Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan Rasul-Rasul. Ketika Rasul-Rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, ya, makanya disebut seni yang nyata mujizat. Jadi mujizat itu bukan sesuatu yang menduga-duga gitu. Karena ada sebuah proses di mana penyempurnaan Al-Quran ini pun dari mulai abad ke-1 sampai ke abad 14. Nanti saya jelaskan bagaimana penyempurnaan ini pun berangsur-angsur. Itu ini pun nggak sembarangan langsung datang begitu saja gitu. Karena perulangan-perulangan inilah sebenarnya yang menjadikan dasar ajaran yang mana sih yang sebenarnya kita
imani dan yakini gitu ya. Dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Surat Al-Fatir ayat 25. Ya, lanjutkan biar tersusun ayat-ayat. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Sesuatu yang turun dari ini disebut dengan hujan. Nah, disitulah kita sudah pernah membahas tanda-tanda bagi kaum yang mengerti tentang perkisaran angin, ya, awan, dan air. Itu kita sudah pernah bahas. Nah, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan bermanfaat bagi manusia. Ya, ini cerita tentang Nabi Nuh dalam nubuah para nabi. Ya, kisah-kisahnya dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 164. Ini pun sudah saya tulis. Makanya selalu kalimatnya tanda-tanda bagi orang-orang yang mengerti, berpikir, dan berakal. Nah, di sini kita bahas di mana penciptaan langit dan bumi berproses sesuai hukum alam yang dijelaskan pada Al-Quran dan hadis yang kita ingkari dan saling membantah. Makanya surat Al-Kahfi ayat 54, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia, berarti kepada seluruh manusia, dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Jadi bermacam-macam perumpamaan itu bahasanya kias. Dalam sisi bahasa perumpamaan itu kias. Jadi sesuatu yang belum terlihat, mutasabih. Jadi makanya selalu kalimatnya itu berulang. Tapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Surat Al-Kahfi ayat 54. Perumpamaan inilah sebenarnya sebagai tanda-tanda orang yang berpikir. Jadi kalau Al-Quran memang diturunkan, dijelaskannya secara detail, ya mungkin tidak akan ada lagi yang namanya pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan untuk meluruskan ini semua. Mungkin di zaman Nabi dan Rasul yang memang satu zaman, ya bahasanya mereka sudah mempersaksikan semua ajaran agama itu sendiri. Gitu. Cuma kan masalah sejarah inilah yang sebenarnya yang harus kita selesaikan bersama-sama dengan menundukkan kepala, ya, jangan saling berselisih, jangan saling berdebat sehingga menyakitkan perasaan orang lain. Itu salah satu dosa yang disebutkan dalam hadis. Jadi sehebat-hebatnya kamu sholat, sebulan bertanya, berpuasa, bersedekah, tapi kamu masih menyakiti tetanggamu, ya, ya tetap masuk neraka. Ketika Rasul menjawab hal itu, artinya apa? Belajar agama itu sebenarnya mudah gitu. Cuman kadang-kadang kita memahami maknanya, jalannya, caranya itu akan sangat sulit kepada diri kita sendiri untuk berbalik. Ya, makanya lucu lah perdebatan sekarang ini udah seperti binatang ternak kalau menurut saya, karena nggak punya akal juga. Karena nggak tahu apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Berbantah-bantahan, ya saling menyebar kebencian, kedengkian kepada seseorang, ya sama aja menyakiti, seperti menyakiti tetangga kita. Dan tidak ada keterangan di situ menyakiti tetangga itu agamanya siapa. Ya. Ya, makanya kalau kamu bilang kafir kepada orang lain, mereka merasa tersinggung, di situ sebenarnya kamu yang benar-benar menyakiti perasaan orang lain. Dan apa kata Nabi? Masuk neraka. Sehebat-hebatnya ibadah spiritualmu, ketika kamu menyakiti orang lain, itulah makanya biar kamu sadar, gitu. Kita tuh sadar selama ini sudah dibutakan dengan para pendusta-pendusta agama yang menurut saya ini sungguh keterlaluan, mengajarkan kita semua seperti dari tempat kegelapan, seperti orang jauh gitu. Nah, disinilah proses tidak akan ada api, angin, air, dan tanah yang terciptanya segala. Yang hidup dari apa yang diciptakannya, yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab yang dimuliakan sebagai firman-Nya dan ditulis di tangan oleh para penulis. Bi di Safar, jadi di surat Abasa ayat 15. Jadi ada firman, ada kalam, dan ada yang menulis ya. Jika ingin mengetahui kebenaran Al-Quran, kita urutkan tentang kejadian alam. Gitu. Jadi jangan memenggal ayat ataupun surat di mana ada kaitannya antara surat lain sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Jadi apabila ada kontradiktif, disitulah akal kita diuji. Kenapa? Bisa jadi di situ adalah poin penting bagaimana kita tuh memahami makna yang sebenarnya, gitu ya. Biar paham bagaimana sang pencipta yang dahulu menjelaskan proses kejadiannya hingga duduk di atas ars, ya, sehingga sana sebagai Tuhan yang meliputi ilmu segala sesuatunya, agar kamu mengenal, ya, mengenal Tuhannya dan mengenal Allah. Makanya nanti kita akan bahas awaluddin ma'rifatullah, nanti akan bertemu kajiannya ilmu hakikat dengan ilmu ma'rifat supaya nanti ketemu gitu, tidak ada keraguan daripadanya Al-Quran sebagai tanda-tanda orang yang berpikir dan berakal. Ya. Sini proses api cahaya. Jadi proses antara matahari dan bumi dijelaskan dalam kiasnya, ya.
di surat An-Naba ayat 12 sampai 14 ya. Wa banaina fawqakum sab'an sidada. Jadi dan kami membangun di atas kamu 7 yang ya 7 lapis langit yang kemarin saya tulis dengan penelitian saya jarak antara lapis langit yang ada di bumi ini yang sekarang kita lihat langit yang biru gitu ya. Apakah sesuatu tidak seimbang ya? Sesuatu yang tidak seimbang itu ya ada ukuran dan takarannya dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita tahu itu seimbang atau tidak dengan ukurannya kalau kita tidak jelaskan dengan metode-metode ilmiah. Makanya ini PR besar yang harus kita jawab semua dalam isi Al-Quran. Ya. Dilanjutkan di surat ayat 13, wa ja'alna sirajaw wahaja. Jadi dan kami menjadikan pelita cahaya yang terang benderang matahari. Nah, dari cahaya itulah sebenarnya cikal bakal terciptanya hujan. Nah, dari sinilah dilanjutkan di ayat 14-nya wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajaja. Nah, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya gitu ya. Ini terciptanya yang sempat saya bahas tentang air hujan itu sendiri. Nah, nomor 2 dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati ya. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda bagi kaum yang mengerti, berakal, berpikir, yang memahami, afala takilun, selalu berulang-ulang. Kalimat itulah yang sebenarnya yang harusnya kita pecahkan ya. Bagaimana Allah itu menjelaskan sesuatunya itu dengan kejadian alam semesta. Nah, sinilah kita jadi berpikir apakah orang-orang kafir jahil ya, yang dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya segala sesuatu yang hidup berasal dari air maka tidaklah mereka beriman. Itulah penting kenapa ilmuwan sekarang mencari planet ya kemungkinan potensi terbesar planet itu sudah ada makhluk hidup baik yang mikro maupun makro itulah kita berpikir ulang bahwasanya apa yang dituliskan di dalam Al-Quran itu terjadi sekarang manusia itu mencari eksoplanet yang memang adanya planet selain bumi yang memiliki kehidupan ya. Nanti kita bahas semua. Peleburan. Nah, di sini yang saya bahas ini adalah peleburan makhluk hidup terciptanya ya dari organel, bakteri, virus, tumbuh-tumbuhan, binatang melata hingga manusia. Nah, dari sini peleburan seluruh makhluk hidup dari proses yang berurutan tentang kejadian alam semesta. Kejadian tentang langit dan bumi, matahari yang kemarin saya bahas pun sudah saya tulis ya, yang telah diterangkan kebenaran Al-Quran dengan bahasa perumpamaan yang telah kita dustai selama ini sebagai petunjuk yang dahulu untuk seluruh manusia dan di akhir zaman sekarang ini jadi tempat kegelapan. Jadi banyak perdebatan, gitu. Paling benar, gitu. Ya itulah hikmah Al-Quran ini 100% kisah-kisah, cuman kadang-kadang kisah-kisahnya dipenggal. Ya. Sama aja kita baca buku, cerita, kalau kita hanya memegang kisah-kisahnya, episodenya kita nggak ketinggalan gitu. Jadi nggak apa ya namanya, nggak tahu alur ceritanya. Makanya di situ penting jangan terlalu cepat untuk menguasai atau memahami Al-Quran. Sedangkan Al-Quran pun menjelaskan berulang-ulang kali perumpamaan. Nah, disitulah bahasa yang disebut dengan ayat mutasabihat. Ya. Jadi harus dijelaskan dengan urutan-urutan proses kejadiannya. Nah, sinilah sekarang di akhir zaman ini jadi tempat kegelapan dan sedikit sekali kita itu mendapatkan pelajaran. Ya. Pelajaran apa? Mata pelajaran, yaitu ilmu pengetahuan dari firman yang ditulis oleh para penulis yang dahulu, ya, dan sekarang terjadi di mana telah dinampakkan segala rahasia Al-Quran. Ya, pahami semua makhluk hidup berasal dari air, api, cahaya, angin, dan 4 tanah. Sebut kalau istilah leluhur kita tuh 4 pancer, 4 unsur ya. Di hadis pun dijelaskan. Proses inilah yang kita bahas yang dimaksud dengan tanda-tanda hari kiamat dinampakkannya ilmu pengetahuan daripada Al-Quran bagi kaum yang memahaminya ya. Proses awal makhluk hidup di muka bumi ya, peleburan antara api, air, angin, dan tanah. Berjuta-juta tahun yang lalu bumi berusia dari proses terciptanya alam semesta. Ya. Disinilah kita prosesnya dari surat An-Naba ayat 13 tadi ya. Wa ja'alna sirajaw wahaja. Jadi dan kami menjadikan pelita yang terang-terang benderang. Nah, dari proses ini dari matahari menyinari apa? Awan gitu ya, angin yang dijelaskan di surat Al-Jassiyah ya. Dari mulai sini kemudian dilanjutkan tentang air. Nah, makanya disinilah kita jadi paham, maka tanyakanlah kepada mereka ya.
apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, penciptaannya? Ya, jadi memang Allah nanya di sini kepada kita. Maka tanyakanlah kepada mereka, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Ya, makanya harus tahu proses kejadiannya, penciptaannya itu udah ditanya. Kaminya di sini kan sebenarnya kalau kita pahami ya tidak lain adalah para rasul dan nabi itu sendiri yang mengatakan. Ya, saya berapa kali menulis tentang ini, ujung-ujungnya dalam kisahnya adalah hamba Allah, Rasul sendiri yang mengatakan. Jadi bukan kami di sini adalah malaikat. Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka. Ini kan takwil. Dan mereka menghinakan kamu. Ya, ini kisah-kisah. Dan apabila mereka diberi pelajaran, pengetahuan, mereka tidak ada mengingatnya. Ya. Jadi yang ini tuh sebenarnya tamparan buat kita, ajab kita selama ini banyak mendustakan ayat-ayat Allah ya, tentang kejadian alam semesta. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Gitu. Dan mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ya bukan sihir ya, karena memang harus dibuktikan dengan keterangan-keterangan yang nyata. Karena sudah banyak kita ini mendengar seperti dongeng yang diceritakan setiap pagi dan malam. Gitu. Tentang kejadian alam semesta tanpa penjelasan. Padahal di sini bahasanya adalah tanda-tanda orang yang berpikir. Jadi ada kalimat perumpamaan yang harus dijelaskan PR kita untuk menjawab semua ini. Ya, dan mereka bertanya ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata di surat As-Saffat ayat 12 sampai 15 ya. Oke, disinilah proses pada surat As-Saffat tentang kejadian penciptaan manusia. Dimulai tentang perumpamaan supaya ingat dari mana kita berasal tentang kejadian evolusi manusia yang lebih dulu Al-Quran dijelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan yang telah diulang-ulang ayatnya ya. Pahami surat Al-Kahfi 54. Di mana sebelumnya saya terangkan benda asteroid yang terdiri dari mineral yang mengandung silikat atau tanah liat, bahan yang terbuat dari silikon dan oksigen. Jadi memang sudah banyak bahan-bahan yang memang uh, dari asteroid itu sendiri mengandung tanah liat berbagai unsur. Kita lanjutkan proses tersebut supaya mengingat dan mendapatkan pelajaran, mata pelajaran. Daripada Al-Quran tidak ada ke agar kita tuh tidak menjadi sombong gitu, seperti iblis ya yang tidak tahu asal usulnya dan salah menyebutkan nama-nama benda. Kalau sudah salah ketika ditanya, berarti iblis itu tidak memperhatikan. Ya. Jadi kalau orang yang memperhatikan satu kajian ilmu, ketika ditanya sama gurunya, dia menjawabnya apa, ya disitulah sebenarnya sifat-sifat pada diri kita menyombongkan. Sama halnya seperti kita mentakwilkan sesuatu, itu menduga-duga tanpa keterangan yang nyata. Ya, situlah penting kita sebagai manusia memiliki rasa kemanusiaan, tidak saling berselisih, bermusuhan, karena setan menganggap indah daripada pandangan kita. Jadi kalau sekarang perdebatan-perdebatan tentang agama, menurut saya itu yang malah menjadi permusuhan. Sedangkan Al-Quran pun jelas gitu. Kita itu jangan saling berselisih dan bermusuhan. Karena seperti sifat-sifat setan, kita juga setannya saling membenci, dengki, iri. Karena memang tidak bisa menjaga hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu setan dalam permusuhan sekarang yang tak nyata di akhir zaman. Adapun akal serta cipta adalah bentuk ketertinggalan ya yang telah melalaikan ilmu pengetahuan yang sudah saya bahas. Nah, sinilah proses makhluk hidup di muka bumi, peleburan, api, air, angin, dan tanah. Berjuta-juta tahun yang lalu bumi berusia dalam proses terciptanya alam semesta. Ya, dari surat An-Naba tentang api cahaya, surat Al-Jathiyah ayat 5 tentang angin, surat Al-Anbiya ayat 30 tentang air, surat As-Saffat ayat 12-15 tentang tanah. Nah, disinilah matahari yang dijelaskan dalam surat An-Naba, pelita cahaya yang terang benderang itu matahari. Dari sinilah proses penguapan. Kemudian proses ini, ya penguapan ini terbawa oleh angin, ya kondensasi, kemudian turunlah hujan dari proses penguapan itu sendiri, terciptanya makhluk hidup dari tanah dekat laut. Jadi begini proses evaporasi ya, penguapan terus ketiup angin sampai turunnya ke daratan maupun pegunungan. Ya, nah, disinilah kita mempelajari perumpamaan yang sering kita ingkari nih atas penciptaannya di saat kita berbantah-bantahan para ahli kitab ini secara umum ya kita sendiri gitu yang ngambil-ngambil dari kitab ya tapi tidak
tidak berkembang pola pikirnya sehingga kita lupa gitu. Karena memang Al-Quran ini sulit untuk dimengerti, tapi kalau kita tahu prosesnya, kita jelaskan prosesnya, akhirnya ketemulah ayat-ayatnya. Supaya kita itu tidak berbantah-bantahan, makanya agar kita tidak terlalu cepat menguasai dan memahami, karena kisah-kisah itu harus lengkap dipahami. La tuharik bihi lisanaka litajala bih. Jadi jangan engkau, ya Muhammadnya siapa? Ini kan bukan penterjemahan asli, hanya tahu. Jadi janganlah engkau ini adalah sebenarnya yang ditunjuk pada diri kita sebagai umat akhir zaman yang dahulu dituliskan, difirmankan dalam Al-Quran. Jangan engkau gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran. Ya, Pak, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi bukan membaca Arabnya sebenarnya. Karena udah jelaskan beberapa kali, kalau kamu misalkan baca Arabnya, kamu mengerti nggak? Dapat petunjuk nggak? Ya enggak. Dulu namanya wahyu. Dalam Al-Quran sebut wahyu. Wahyu adalah petunjuk. Ya sama maknanya. Gitu. Jadi memang Al-Quran ini adalah wahyu yang diwahyukan. Kepada siapa? Kepada umat seluruh alam. Gitu. Al-Qiyamah ayat 16. Supaya kita tidak berlaku angkuh atau sombong mengenal penjelasan Al-Quran yang tidak mengetahui takwilnya yang benar sehingga menimbulkan fitnah ya. Pada ayat mutasabihah. Pahami ayat Al-Imran ayat 7 itu sebenarnya cuma ada dua. Kecuali orang-orang yang berakal yang membersihkan akalnya dan membersihkan furudu. Supaya kamu tahu urutan-urutan ini tentang kisah-kisah kejadian alam semesta gitu ya. Manusia yang dahulunya adalah salah satu organel sel terciptanya segala makhluk baik tumbuhan, binatang hingga manusia. Ayat inilah yang tersurat dan tersirat sebagai tanda-tanda bagi yang memikirkannya ya. Sungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk. Nah, ini sempat saya bahas tentang nyamuk Wolbachia, gitu, di mana para ilmuwan berhasil mengubah apa namanya yang di dalam tubuh nyamuk itu menjadi tidak berbahaya kepada manusia ya. Makanya sini jelaskan perumpamaan dianalogikan seekor nyamuk atau yang lebih kecil. Berarti ada sesuatu makhluk yang lebih kecil. Ya, kalau dalam hadis itu sebiji jaroh, biji sawi. Dari itu adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir, kafir ini dalam konteks kebodohan ya. Jadi jangan salah. Jadi harus paham dulu kisah-kisah dan yang dituliskan di dalam sini kan ada dialog gitu ya. Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Nah, ini kan ada pertanyaan. Makanya harus tahu kejadian siapa yang berdialog di sini, ya kan? Siapa yang menjawab dan bertanya pada ayat kisah-kisah ini. Ya. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Ya. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Ya. Makanya perumpamaan ini jangan sampai kita itu apa ya mengingkarinya. Jadi kamu terlalu yakin, ya pokoknya saya yakin dengan kitab A, kitab B, kitab C. Itu kan karangan. Karangan mereka itu karena ada perintah di dalam Al-Quran itu tulislah satu ayat ya dari hasil tangan kananmu sendiri, hasil pemikiranmu sendiri. Ya karena mereka itu menulis sih dari hasil pemikiran yang mereka teliti. Ya sedangkan kamu pernah menulis gak? Pernah berpikir? Nah disitulah perintahnya. Ya kalau kalau katanya ya emang bagaimana ceritanya kamu itu untuk memahami dan dapat petunjuk dari Al-Quran ya. Nah, sinilah, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang jahil. Orang yang jahiliyah itu orang yang bodoh. Ya, kalau kamu punya akal ya gunakan akalnya. Maksud saya seperti itu. Biar kita tuh sama-sama belajar. Sudah banyak ilmu Al-Quran ini ditinggalkan. Seolah-olah ilmu itu ilmu agama. Tapi tidak tahu apa yang diajarkan agama. Tidak lainnya sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu yang mewarisi. Ya, mengingat Allah saat berdiri, duduk, ya berbaring atas pemikiran penciptaan yang memikirkan penciptaan. Gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa menciptakan apapun, kamu menuduh orang lain itu kafir berbeda agama, ya disitulah sudah dibutakan sebenarnya. Kamu sudah dijelaskan dalam kemunafikan. Orang lain sudah menciptakan, kamu sendiri nggak pernah memikirkan. Apalagi menciptakan. Maksud saya ini kemerosotan yang selama ini terjadi. Biar kita tuh sadar gitu ya. Nah, disinilah organel sel, tumbuhan dan hewan, hingga terbentuknya Bani Adam, ya, manusia. Jadi ada prosesnya dulu yang disempurnakan akal dan ruhnya. Gitu.
Nah, sinilah kita kenal namanya ada sel hewan, sel tumbuhan. Sel hewan itu ada mitokondria, badan Golgi, nukleus, sitoplasma, nukleus, membran sel, retikulum endoplasma, lisosom, vakuola. Sel tumbuhan pun ada dinding selnya, ada membran sel, kloroplasma, badan Golgi, vakuola. Vakuola, mitokondria, nukleus, retikulum, dan nukleus. Ya. Jadi jelas gitu, terciptanya pun ada proses. Cuman kan Al-Quran ini menjelaskan tidak detail. Ya, kenapa tidak detail? Ya, inilah tugas kita sebenarnya. Tugas kita bagaimana kita memikirkan dari mana kejadian alam. Kemarin kita sudah bahas kejadian tentang bumi dan langit. Ya, sinilah kita pahami Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari segenggam tanah, dari semua jenis tanah, ya, dari semua jenis tanah, maka keturunan Adam, ya, berarti kalau bahasanya keturunan Adam, itu berarti tidak ada adanya Adam yang lain gitu. Jadi tidak hanya Adam dan Hawa saja. Maka nanti kita urutkan supaya tidak berbenturan kontradiktif dengan surat An-Nisa di mana janganlah kamu menikah saudara-saudaramu gitu kan yang satu garis keturunan. Ya kan nggak mungkin kalau terciptanya Adam dan Hawa cuma hanya sepasang. Ya bagaimana anak-anak masa kawin dengan anak-anaknya sendiri? Kan begitu. Jadi nggak masuk akal di situ. Karena sains pun sudah menjelaskan. Kalau kamu menikah kemudian melahirkan dalam satu hubungan incest, satu keturunan, itu akan dampaknya incest. Itu sangat berbahaya. Entah ada kecacatan. Ya. Jadi paham kebenaran itu mutlak. Maka disinilah proses di mana keturunan Adam itu hanya bukan satu Adam dan Hawa, tapi memang banyak Adam-Adam yang lain. Gitu ya. Masing-masing terlahir sesuai dengan jenis tanah tersebut. Pahami kalimatnya. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, hitam, dan campuran inilah keturunan Adam. Jadi memang sebut Adam itu adalah simbolik di mana Adam itu sudah lengkap dengan akal dan wujudnya dan dimantapkan ruh sebagai insan kamil. Nah, sini nanti akan bertemu nih semuanya gitu. Karena sudah dijelaskan di dalam hadis pun di antara mereka, mereka itu berarti banyak. Ada yang berkulit putih, merah, hitam, jamak bahasa mereka ini. Ya, campuran warna-warni. Di antara mereka ada yang buruk dan ada yang baik. Maksudnya buruk di sini karena memang belum sempurnanya akal menikah dengan satu jenis keturunan kan bisa jadi. Nah, disitulah penting dengan pembuktian-pembuktian dengan keterangan nyata dalam proses kejadian alam semesta. Di mana mereka juga ada yang lembut, ada yang keras, dan ada yang campuran. Tergantung sifat dan waktu. Ya, ini memang ada kajiannya di dalam sains pun seperti itu. Suku-suku keturunan yang keras tuh ada gitu. Dari sinilah proses sebelum terciptanya Adam, keturunan manusia yang perlu kita pahami untuk mengingat penciptaannya dari apa manusia dalam proses yang dijelaskan di Al-Quran. Kita jabarkan semua itu supaya kamu itu tidak berlaku sombong. Gitu. Kita meyakini Adam ini adalah Adam dan Hawa ini sepasang. Ya. Pembuktian ilmiah sains pun ya sudah dibantah. Sedangkan Al-Quran pun ada kontradiktif di situ. Artinya berarti perumpamaan ini sebenarnya yang kita analogikan. Jadi bukan Adam dan Hawa saja, tapi di sini disebutkan mereka dari berbagai jenis warna kulit, berarti banyak. Gitu. Dengan berwarna kulit. Nah, beragam unsur tanah inilah jadi patokan. Ada warna putih, ada yang abu-abu, hitam, merah. Nah, disinilah 5 unsur warna kulit yang kita akan pelajari dari berbagai negara. Gitu ya. Semua itu ada proses perkembangan. Dan di dalam Al-Quran pun ada, di hadis pun ada. Cuman kan ini masalah penjelasan detailnya aja gitu. Memahami konteks bahasa itu penting. Dengan perjalanan kisah-kisah Nabi dan Rasul serta nubuah, ilmu tauhid yang membahas tentang kenabian, kedudukan dan peranan serta sifat-sifat dan keistimewaannya. Ya. Nah, perhatikan hadis Rasulullah bersabda ya. Dari semua jenis tanah, maka keturunan Adam pun masing-masing terlahir sesuai dengan jenis tanah tersebut. Di antara mereka ada yang berkulit putih. Ya, pahami, ini hadis. Jadi Adam itu adalah manusia yang disempurnakan dari apa? Dari berbagai jenis kulit. Berarti memang bukan sepasang jamak. Karena bahasanya itu mereka. Ya, ini harus paham. Di antara mereka ada yang buruk dan ada yang baik. Nah, ini beragam warna tanah liat. Pahami, disinilah awal terbentuknya makhluk hidup. Berbagai organel sel. Sebelum terciptanya bakteri, kuman, virus, atau sejenisnya yang berproses
menjadi binatang, tumbuh-tumbuhan, hewan, melata hingga perwujudan Adam itu sendiri manusia. Ya, inilah nih tetesan air hujan ke berbagai unsur tanah liat yang berasal dari asteroid yang sudah saya bahas yang mengandung beberapa unsur tanah liat. Jadi ketika hujan turun, sini ada penggenangan air, ya nanti ada prosesnya nih. Penggenangan air ini pada tanah-tanah apa? Ada yang berwarna kulit putih, sawo matang, agak coklat kehitaman, keabu-abuan sampai ke hitam pun ada. Supaya kamu tuh dijelaskan supaya kamu tuh mengenal dan bertakwa, tidak rasis terhadap suku, golongan, warna kulit. Karena Allah tuh tidak menyukai kepada orang yang rasis. Makanya dijelaskan Allah itu akan binasakan kepada kaum ras. Ras itu yang sifatnya rasis. Sama aja kamu kamu saling berdebat, ya kan? Saling berselisih tentang agama. Apa itu enggak rasis? Ya rasis. Jadi paham dari konteks bahasa itu kamu tahu sejarah dan ilmu bahasa, linguistiknya. Ya. Nah, sinilah kita memahami sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk yang lebih kecil dari itu. Ya, bahkan di sini pun kisah-kisahnya manusia bertanya, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Ya kamu nggak pernah berpikir, nggak pernah menganalogikan namanya perumpamaan itu apa. Karena lebih condong kepada ayat yang mutasabihat sehingga menimbulkan fitnah antar sesama manusia. Ya. Ini sel hewan dan sel tumbuhan. Dan sinilah awal mula terciptanya berbagai makhluk hidup. Nanti ada penjelasannya nih. Mitokondria ini sudah menjadikan sesuatu yang pada dalam tubuh kita, di hewan, di tumbuhan, ya bahkan di bakteri itu sama memiliki sel yang sama. Makanya ini jadi titik temu lah buat manusia ini jangan berbantahan. Di hadis pun dijelaskan Adam ini manusia yang memang banyak warna kulitnya. Berarti jamak, enggak Adam dan Hawa saja. Ya. Di sinilah awal mula terciptanya berbagai makhluk hidup, proses kejadiannya alam semesta yang terus berputar-putar dalam siklus kejadian yang tidak pernah Allah alpakan ya dari ayat-ayat. Jikalau ditulis dengan penjelasan lengkap, untuk apa kita disempurnakannya? Mempunyai akal kalau tidak memikirkan apa yang telah diciptakan dahulu dan dijelaskan. Ya. Eh, sinilah beragam warna tanah liat pada tanaman, ya, sel tumbuhan. Ya. Jadi sel tumbuhan itu ada membran sel, kloroplasma, nukleus, retikulum, nukleus, mitokondria, vakuola, badan Golgi, dinding sel. Disinilah jenis-jenis tanah inilah yang akan menghasilkan sesuai dengan masing-masing unsur hara dan tumbuhan itu sendiri. Ya, tanah berpasir punya bobot yang ringan, suhu tanahnya hangat, teksturnya kering, dan juga biasanya punya tingkat keasaman yang tinggi. Makanya setiap kita melihat pelangi itu kan memberikan dampak warna. Dari dampak warna itulah sebenarnya ada tanda-tanda kebesaran. Ya, mempelajari pH dari 1 sampai 14 kan warna-warnanya beda. Dan situlah kita jadi paham ilmu ini adalah ilmu yang rahasia yang memang belum terbuka. Ya, ternyata ketika kita jelaskan ya semua terbuka. Jauh sebelum manusia menemukan pH, spektrum warna, ya, yang sekarang kita pelajari, Al-Quran sudah menjelaskan. Itulah hebatnya. Para nabi dan rasul pun sudah menulis dan menjelaskan itu semua. Gitu. Tanah lanau, coklat muda, tanah lanau bisa dipakai untuk menumbuhkan tanaman hias. Jadi warnanya beda-beda. Nah, tanah hitam, geluh, tanah geluh umumnya tersusun atas pasir, debu, humus, dan tanah liat. Semua unsur tersebut tergabung dalam komposisi yang seimbang. Ada kandungan gizi tinggi dalam tanah ini yang bagus buat tanah geluh biasa dimanfaatkan sebagai media untuk menanam tanaman hias. Ini kan kita bahas tanamannya dulu. Tanah liat pun ada, yang merupakan jenis tanah yang padat serta punya unsur hara tinggi. Jenis tanah ini juga biasa digunakan buat tanaman hias. Setiap warna-warna inilah yang akan menentukan pH-nya berapa. Ini bisa dimodifikasi dalam perkembangan teknologi dan ilmu biologi. Ya. Tanah merah pun sama, memiliki kisaran pH netral hingga asam. Tanah ini kekurangan nitrogen, humus, asam fosfat, magnesium, dan kalsium. Namun relatif kaya akan kalium. Jadi kalau ada tanaman tumbuhan yang bisa kita makan, itu bisa kita lihat dari tanah apa ya, itu memiliki potensi zat ya yang kita makan ke dalam tubuh kita. Jadi kita paham nih dari unsur-unsur tanah ini pun mempunyai eh, ilmu yang luas kalau kita bedah secara keseluruhan. Ya, jadi kata dia, ya, jadi paham nih. Disinilah kata dia sih sebagai petunjuk dan ditunjuk. Tidak lain adalah sifat-sifat manusia yaitu al-qaul.
yang menciptakan atau melahirkan makna yang sama dan lebih mulia saat mengingat penciptaan. Maka harus bersyukur pada petani ini, kita yang saat ini mengingat penciptaannya. Ya. Bagi orang yang berpikir, ya tanpa disadari, peternak, petani yang berkebun, ya itu karena sudah berpikir tanda-tanda kebesaran. Bahkan di dalam Al-Quran pun nanti saya jelaskan. Yang disebut ulama yang mewarisi itulah mereka yang mengingat penciptaan, apa yang diciptakannya dahulu, apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran tidak lain adalah ilmu para pewaris Nabi. Ya. Jadi jangan salah, kita menganggap ulama yang sekarang ini yang jago hafalan, ya, mengamalkan surat-surat ini, tapi secara amalan perbuatan dan ilmu pengetahuannya nggak ada. Akhirnya terbalik. Ketika saya pelajari, ya awalnya itu saya sama seperti mereka. Tapi ketika saya pahami diulang kembali, ternyata lebih mulia orang yang menciptakan, ya, menciptakan tanaman, menciptakan tumbuh-tumbuhan, bertani, beternak itu ternyata lebih mulia dari apa yang sekarang kita dengar. Karena mereka tahu apa yang diwaris para nabi dan rasul. Ya. Disinilah mengingat penciptaannya bagi orang yang berpikir, mempraktekkan kehidupan yang nyata untuk melanjutkan kehidupan yang selaras dan seimbang. Ini ada urutannya. Jadi orang yang sudah melaksanakan takwa dalam hasil penciptaannya, disitulah sebenarnya yang bertani itulah yang mengingat penciptaan. Dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman. Zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran orang-orang yang berpikir. Jadi dianya inilah sebenarnya sesuatu yang ditunjuk dan mendapatkan petunjuk. Hmm. Ya, karena siapa yang menumbuhkan, siapa yang menciptakan apa yang kita makan sekarang, kalau bukan dari peternak dan petani. Artinya mereka mengingat apa yang tentang pemikiran tanda-tanda orang yang berpikir atas penciptaannya. Maka nanti saya jelaskan ternyata ya salah kita ini selama ini memuliakan sesuatu yang tidak mengamalkan dari apa perbuatan iman kita dan ilmu pengetahuan, dan ternyata lebih mulia orang yang benar-benar sekarang itu yang terjun langsung mempraktekkan dalam kehidupan itu yang memberikan manfaat. Makanya disebutlah amal soleh itu adalah orang yang mengamalkan imannya, peringatannya, orang yang mengamalkan ilmu pengetahuannya dari apa penciptaannya. Ya. Di situ disebut dengan orang yang bertakwa. Jangan salah, kebalik-balik sekarang ini. Lebih banyak menjual ayat-ayat Allah demi mendapat upah, kesenangan, kemewahan dunia. Udah gitu salah menafsirkan sehingga merendahkan dan mendesai ayat-ayat Allah. Ya. Bahkan petani yang miskin menurut saya itu lebih mulia karena mengingat penciptaan, yang mengingat memikirkan segala kejadian supaya manusia itu tetap melestarikan dan melanjutkan kehidupan yang baik, ya, yang memberikan manfaat. Ya. Oke, lanjut. Nah, berikut unsur tanah dan warna tanah sesuai petunjuk Al-Quran. Bagi kaum yang memikirkan dari apa yang diciptakan dahulu, supaya kita mengingat betapa besar hasil penciptaannya untuk kehidupan manusia, supaya kita berpikir sudah banyak manusia melupakan hasil pertanian yang subur dengan tanah pada negeri kecil. Dari hasil para tangan para pencipta untuk keberlangsungan hidup manusia. Indonesia ini kaya dengan beragam tanah. Nah, makanya lucu. Dahulu swasembada, kalau sekarang impor semua. Dengan alasan kerjasama. Saya yang heran ini ya semuanya dijadikan kerjasama investasi orang untuk masuk ke Indonesia. Akhirnya apa? Indonesia ini seperti budak terus. Kapan mau majunya? Tapi lupa dengan undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan. Kesejahteraan. Pajaknya ditarik, keringat-keringatnya dari rakyat ditarik, yang menikmati pejabat, rakyatnya itu selalu ditindas. Nah, disinilah sebenarnya nanti ada kajian tentang riba yang dimaksud adalah pajak. Ya. Ini kajiannya memang jelas nampak kepada orang-orang yang jolim kepada rakyatnya. Ya. Makanya perlu kajian itu lebih dalam, baik Al-Quran dan hadis. Ya. Oke, lanjut. Nah, disinilah Indonesia yang kaya diakibatkan keserakahan penguasa yang gagal memimpin, yang hidup bermewah-mewahan, lupa dari tangan yang mencipta. Padahal Al-Quran tidak lain sebagai petunjuk dan pedoman hidup sebagai orang yang memikirkannya. Padahal leluhur kita dahulu itu swasembada pangan.
dengan berbagai kekayaan alamnya. Sekarang tiada menciptakan, tiada mencerdaskan, tiada memikirkan nasib para tangan yang menciptakan berbagai jenis tumbuhan, tanaman, buah-buahan, yaitu para petani dan peternak mengingat kebesaran. Nah, mudah-mudahanlah pada berubah sadar aturan ini udah seperti tidak ada pedoman sama sekali pada hidup manusia. Dari sinilah kita lihat dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanam. Dianya ini adalah sifat-sifat Allah. Orang yang ditunjuk dalam Al-Quran tanpa disadari. Manusia, para petani peternak ini adalah salah satu sifat yang menciptakan. Tidak ada makanan yang kita makan kalau tidak ada yang menciptakan. Jadi harus paham kalimat menciptakan itu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar ada yang berpikir. Ini tentang tanaman dan buah-buahan yang di sini di surat Yunus ayat 24, tumbuhlah tanaman-tanaman dengan subur di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak ya, sayur mayur yang kita kenal sekarang. Di surat An-Naba ayat 15 kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanam ya. Mau itu padi, jagung, itu biji-bijian. Makanya disinilah unsur tanah dan warna ada yang putih, merah, ya, tanaman coklat, tanaman hitam, tanaman hias ini ya dalam tanaman dan sayur mayur. Contoh dalam unsur tanah yang cocok pada tanah putih, tanaman hias, tanaman berpasir cocok buat tempat tumbuhnya tanaman lavender, salvia, asclepias, bunga iris, kaktus, susan bermata hitam, dan black eye susan. Ya, dalam sayur mayur ada selada, arugula, dan lain-lain tergantung teknik campuran unsur. Semua bisa dimodifikasi unsur hara yang kurang dengan apa namanya beberapa unsur yang bisa kita modifikasi. Banyak peneliti ilmuwan pun yang hidup di gurun pasir pun sekarang sudah bisa memanfaatkan teknologi itu. Nah, Indonesia kekayaan alam unsur tanah yang banyak, tapi sekarang terlihat kemunduran, ya, kemunduran sehingga lupa apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran sebagai orang yang benar-benar mewarisi bumi adalah tidak lain yang melestarikan dan melanjutkan tentang apa yang diciptakannya. Nah, itulah. Di buah-buahan ada beris, korma, kelapa, dan lain-lain untuk tanah putih. Biji-bijian olahan campuran tanah yang diberi unsur hara yang bisa ciptakan dari yang mati menjadi subur. Ya, kacang Arab termasuk ya, banyak ditemukan lah di karena salah satu unsur tanah yang berpasir putih ya agak kecoklatan dikit muda. Tanah merah ini tanaman bougainville, aster, bunga bakung, tomat, labu, terong, paprika, sayur berdaun hijau, lobak, dan kentang. Ya, banyak di tanah merah itu. Ya, jadi kalau misalkan mau, jadi gini, kita ngambil sampel nih, misalkan bayam. Bayam itu punya apa aja vitaminnya, zat-zatnya apa aja. Nah, berarti kalau misalkan di situ ada kalium, berarti ya unsur tanah yang cocok untuk ya, yang banyak mengandung kalium. Ya, kurang lebih seperti itu, jadi gampang untuk memaknai kalau kita mempelajari ilmu pertanian dengan benar. Buah-buahan, apel, persik, plum, delima, dan lain. Tergantung unsur hara pada takaran dan penghitungan pH yang tepat. Jadi bisa kita rubah modifikasi dari merah mendapatkan supaya apa tanaman sayur mayur maupun buah-buahan ini bisa tumbuh dengan baik. Ya, kacang-kacangan. Ya, di tanah liat ada jenis bunga seperti bunga matahari, marigold, petunia, kenikir, jinia, dahlia, antirhinum, tembakau, hingga astar, dan lain-lain. Banyak jenisnya di tanah liat coklat itu ya. Di buah-buahan ada coklat, pala, tebu, vanili, dan lain-lain. Tergantung unsur hara pada takaran atau penghitungan pH yang tepat ya. Unsur haranya ada apa aja. Di biji-bijian ada padi, jagung, gandum, kacang merah, kacang kedelai, dan lain-lain. Di tanah liat hitam, ya banyak sebenarnya. Di Indonesia itu banyak jenisnya. Mawar, lavender, bunga lilac, tomat, terong, paprika, wortel, brokoli, kubis, bawang merah, lobak, cabai, dan lain sebagainya. Di buah-buahan ada apel, ada pisang, ada pir, jeruk, anggur, stroberi, melon, tebu, dan lain-lain. Ya, kacang hijau, gandum, barlu, gandum hitam, sorghum, dan lain-lainnya untuk biji-bijian ya. Jadi banyak unsur-unsur tanah ini tergantung unsur haranya serta pH-nya dan memiliki kandungan-kandungan tertentu. Ya. Jadi bisa kita teliti dari buah-buahan, sayur-sayur, itu zat apa aja. Nah, disitulah kita jadi paham tanah apa saja yang cocok untuk ditanami tanaman, sayur mayur, buah-buahan, dan biji-bijian. Gitu. Biar kita tuh tidak salah tanam. Tanah ini kita paksa dengan sayur mayur, buah-buahan ini ya tidak akan maksimal. Gitu. Ya, tapi kalau ingin maksimal ya kita teliti dulu aja buah ini.
punya kandungan apa aja. Nah, disitulah kita mulai pemupukan tanah unsur haranya supaya apa yang dihasilkan panen itu menjadi lebih baik. Lanjut. Nah, dari sini kita perhatikan ya sel hewan. Tadi kita masuk ke wilayah ke sel tumbuhan. Nanti akan ada penjabaran lagi tentang sel hewan dan sel tumbuhan ya. Tapi ini garis apa namanya secara umum dulu saya jelaskan ya. Sel hewan pun tercipta dari berbagai unsur tanah, air yang turun dari langit yang dibawa angin, api, ya cahaya. Ya. Yang membentuk struktur sel adalah suatu pengaturan dan hubungan antara unsur-unsur atau elemen-elemen sel yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan sistem sel sebagai unit terkecil makhluk hidup. Jadi, makanya perumpamaan ini yang lebih kecil dari itu. Struktur sel terbagi menjadi dua kelompok utama, ini struktur sel prokariotik dan eukariotik. Sel-sel yang perubahan penting dalam sintesis protein dan mesin pengawasan sel eukariotik dan menghasilkan transisi. Transisi ini sukses dari bakteri ke mitokondria. Ya, jadi ada banyak bakteri juga yang mempunyai sel sama dengan sel hewan, ya, dan sel manusia. Ya. Perumpamaan inilah bukti banyak yang dilalaikan pengetahuan sebuah PR, pekerjaan rumah, untuk dipecahkan asal-usul manusia secara alami. Ya, jadi bukan Adam itu cuma hanya Adam dan Hawa. Ada di hadis pun disebutkannya keturunan Adam, ya mereka itu jamak dengan berbagai warna-warna kulit ya. Oke, dari air dan tanah pada setiap ketinggian dan unsur hara serta warna membentuk sel hewan. Ini hujan, ini tanah, berbagai unsur tanah warna. Sel hewan pun terbagi beberapa membran sel, nukleus, sitoplasma, nukleus, badan guli, mitokondria, vakuota, lisosom, retikulum, endoplasma. Ya, ini sel hewan. Nah, dari sinilah dari berbagai jenis unsur tanah dan warna, yang ketika hujan turun, ada yang dari laut dan ada yang di darat. Nah, sinilah proses empat unsur angin, air, angin, tanah, dan api cahaya dalam terciptanya sel hewan di laut yang sekarang kita temukan ikan. Ya, ada semua penjelasannya di Al-Quran, cuman kan kita tuh males menganalogikan gitu. Karena ya senangnya yang apa ya, yang orang senang dengan aja gitu. Jadi ibaratnya kalau kita melihat kajian sekarang itu lebih mencari surga dan neraka gitu. Tapi nggak mengkaji ilmu pengetahuannya. Jadi kita itu jadi lalai dan bodoh ya. Makanya disitulah pentingnya ya, kita memahami kisah-kisahnya bahwasanya para nabi dan rasul itu adalah mewarisi ilmu-ilmu ini kepada kita supaya kita tuh ingat apa dan dari mana penciptaannya. Kurang lebih seperti itu. Kajian-kajian sekarang ya kalau saya lihat ya, selain berbantahan berselisih, ya saling membenci, saling mengkafir-kafirkan. Nah, sekarang yang terlihat ini kan seperti itu. Yang dijanjikannya surga dan neraka. Ya. Tapi dijelaskan di dalam surat beberapa surat berkali-kali pun kafir itu ada dua makna. Kafir dalam kelalaian dan kebodohan, dan kafir itu sendiri dalam menjalankan perintah dan larangannya. Nah, jadi jelas gitu. Hmm. Pokoknya nanti setelah kita mengamalkan surat ini, ya kan, menghafal surat ini, ya, nanti kita akan selamat. Ya, arti dan maknanya aja kita nggak paham ya. Jadi harus paham ya, Al-Quran itu kan berulang-ulang kali itu untuk dipahami maksud ayatnya. Ya, bagaimana kamu bisa tahu cerita Fir'aun, Qarun, Harun, kalau kamu tidak tahu apa makna dan sifatnya di dalam diceritakan itu sendiri kan gitu. Jadi biar jelas. Proses unsur air ini pun ada yang di darat, angin, air, angin, tanah, dan api dalam terjadinya sel hewan di darat disebut dengan menggenangi dari bahasa umum Arab yaitu rotbin atau rotba yang memiliki arti yang sama yaitu membasahi ya. Menggenangi, membasahi ya sama maknanya dalam bahasa umum bahasa Arab ya. Antara basah dan kering pada tanah yang akan saya bahas sesuai ayat Al-Quran pada surat Al-An'am binatang ternak ayat 59 ya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya ya. Ini kisah-kisah yang terulang nih. Kurang lebih ya, Nabi Muhammad sendiri itu karena kan banyak kisah yang saya jelaskan yaitu hamba Allah. Kalau kamu turun urutkan kisah-kisah itu ya memahami semua maknanya ya tidak lain ya adalah dia di sini adalah sesuatu yang dahulu ya pada hamba Allah ya Rasulullah, kemudian kepada kita yang sekarang hidup dengan nyata gitu ya.
Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya, tidak ada sebutir biji, ya, sebutir biji, sesuatu yang lebih kecil ya, perumpamaan ini. Kemudian dalam kegelapan bumi ya, dan tidak pula sesuatu yang basah dan yang kering ya. Di sinilah sebut dengan penggenangan air, sesuatu yang basah dan yang kering maka disebut dengan rotbin atau bahasa umumnya adalah rotba yang memiliki arti membasahi. Jadi kalimat menggenangi membasahi antara basah dan kering ya disebut dengan penggenangan ya, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata ya. Makanya harus kita buktikan secara keseluruhan. Baik, kita lanjutkan ya, karena masih panjang yang harus dibahas proses-proses terjadinya alam semesta pun sudah saya jelaskan, tinggal bagaimana Adam ini secara keturunan mereka dengan berwarna kulit pun banyak. Jadi bukan satu Adam dan Hawa ya.